Baik, pada hari ini sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita menyiapkan diri dan berdoa. Silakan ketua untuk menyiapkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Yuk, sama-sama kita bacakan doa terlebih dahulu sebelum proses belajar. Dan membuahkan hasil, semoga kita dapat terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah. Kita ambil dulu. Baik, semuanya hadir ya tanpa ada yang hambatan atau tidak kabarnya tidak baik ya, semuanya kabar alhamdulillah baik semua. Oke, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita seperti biasa kita belajar pelajaran bahasa Indonesia yang bertema tentang dongeng fantasi. Nah, sebelum Bapak memasuki dalam tahap pembelajaran, yang pertama Bapak kalian ingin mengembalikan fokus belajar kalian supaya kalian itu tetap dalam kondisi. Oke, Bapak ada game permainan edukatif buat kalian. Baik, semuanya coba berdiri semua di mejanya masing-masing. Ya, posisi badan jangan hadap ke sana semua. Oke, yang sini ada kemari. Yang ini ada kemari. Yang ini ada ke belakang. Oke. Nah, yang ini ada ke sana. Oke. Nah, dalam teknik permainan ini kalian nanti ada Bapak kasih informasi mengenai gaya hewan. Ide permainan ini adalah mencari informasi yang sesuai dengan sumber utama. Paham? Paham. Di sini ada pesan moralnya juga. Pesan apa yang dipetik dari game ini? Nanti kita bicarakan. Sudah paham? Paham. Oke, jadi yang permainan ini adalah menebak gerakan. Sudah? Kita bikin yang bagus. Sudah paham kan? Nanti di sini ada satu orang yang menyebutkan nama hewannya dan satu orang di awalan pertama yang menyebutkan gerakan hewan. Paham? Paham semua? Paham. Are you ready? Oke, yang perempuan dulu. Silakan, kita tahu. Oke, tepuk tangannya. Oke, dan lanjut. Yang anak laki. Ya, bagaimana posisinya gerakannya? Ini makin berbeda ya gayanya. Oke, sudah. Yang laki, pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan tema dongeng fantasi. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu dongeng fantasi? Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Cerita yang berbentuk sihir. Cerita yang berbentuk sihir, benar kan? Benar, kita ada sihir. Siapa lagi? Saya, Pak. Boleh, silakan. Cerita yang berbentuk khayalan. Cerita yang berbentuk khayalan, apakah benar? Oke, semua jawaban yang dijawab oleh teman-temannya semuanya benar. Jadi
berbentuk khayalan yang tidak nyata. Dia berbentuk contoh yang tidak nyata. Sederhana, kancil. Pernah nengok film kancil? Film kancil pernah? Ada lihat kancil berbicara? Ada. Masuk akal nggak kancil? Ada nggak di dunia nyata kita? Berbicara. Tentu ya. Itulah yang dikatakan fantasi, penuh khayalan yang tidak bisa masuk akal logika. Kemudian yang berbentuk magic lagi. Magic itu apa? Apa itu magic? Sulap. Oke, bukan sulap kata ya. Bukan sulap, itu sulap kata. Ini magic adalah sesuatu yang berbentuk sihir. Misal, dari harimau bisa berubah ayam. Itulah yang dikatakan magic, berbentuk sihir. Nah, baik. Sampai situ paham? Apa itu dongeng fantasi? Paham. Oke. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah menemukan dan memahami cerita dalam dongeng fantasi. Nah, nanti akan Bapak tampilkan video berupa cerita dongeng fantasi yang berbentuk dongeng si kancil dan si nanti kita lihat. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi, yaitu menilai keaslian dan pesan moral dalam dongeng. Nah, ketika kita nonton nanti, manfaatnya buat kita bisa kita petik intisari dalam cerita dongeng tersebut. Ada yang mau nonton nggak di sini? Ada. Mau nonton? Mau. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah kecil dan ular besar. Mangsa pertamaku. Untung saja aku bisa selamat. Aduh, malas sekali aku hari ini. Susah dapat mangsa. Laparnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang lain menyiapkan kado apa ya untuk Vivi? Vivi akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Kita semua harus datang dan membawa kado ya. Aku akan membawakan kado yang besar dan spesial. Daripada memikirkan kado, lebih baik kamu mencatat dulu waktunya supaya tidak lupa, Evan. Kali ini aku ingat kok. Coba deh nanti sore tanya aku lagi. Bye-bye, ular. Kau tidak akan bisa. Siapa bilang kau bisa lolos dariku? Kau akan menjadi makan malamku, kancil. Kau akan memakanku. Tentu, sudah berhari-hari aku tidak makan. Perutku sangat lapar. Tenang saja, aku memakanmu dengan cepat. Aduh, mengapa aku harus bertemu dengan ular jahat sih? Bagaimana cara untuk lolos darinya ya? Aku ada ide. Bersiaplah. Tunggu dulu. Tidakkah kau ingin makan dengan anggun? Anggun? Apa maksudmu? Aku hewan yang menyukai keindahan.
mau menyaksikan film-film yang terbaru tentang dongeng fantasi, nonton di mana? Di YouTube ya. Nonton di YouTube boleh, di HP boleh. Nah, nonton sepuas-puasnya. Nah, ketika kamu menyaksikan film tadi, dongeng fantasi tersebut, yang mana tadi yang dikatakan magic? Yang mana? Seperti apa? Apa? Kancil bisa ngomong. Oke, apa lagi? Uslar bisa berbicara. Kita apresiasi sekali lagi. Ya, itu berupa magic. Tidak bisa masuk akal kita. Nah, dari cerita tersebut ada yang namanya unsur. Apa itu unsur? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan cerita tersebut. Yang pertama adalah unsur khayalannya. Khayalannya berbentuk apa? Ada hal yang tidak nyata seperti makhluk ajaib dan sihir. Kalau di sini disebutkan. Yang tadi di situ ada sihir nggak? Di film tadi. Nggak ada kan? Karena bukan berkaitan dengan sihir, tapi yang berbentuk hayalan yang tidak nyata. Seperti apa tadi? Kancilnya bisa berbicara, kemudian ularnya bisa berbicara. Itu tidak masuk akal. Makanya disebut hayalan. Yang kedua, tokoh istimewa. Nah, dalam cerita tadi siapa yang tokoh istimewa di situ? Kancil dan ular. Itu peran tokoh utamanya. Di situ tadi ada burung nggak? Ada. Termasuk peran utama? Kenapa tidak? Iya. Iya, kenapa? Enggak, kenapa? Kancil dan ular besar. Kalau pendapat dia? Apa? Nah, berarti jangan asal jawab. Betul seperti pendapat teman yang lagi, kita apresiasi sekali lagi. Oke, di sini sudah ada keterangan tadi, ada judul si kancil dan si ular. Itulah yang dimaksud dengan peran utama yang disebut dengan tokohnya. Tokoh itu adalah pemain. Ketika kita ingin menyaksikan sebuah dongeng, harus kita tahu tokohnya dulu siapa. Berarti tokoh itu yang selalu tampil dalam dongeng tersebut. Yang tadi selalu tampil siapa? Ular sama si kancil. Si burung cuma numpang lewat kan? Nah, itu hanya pembantu namanya yang dalam cerita dongeng. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu pesan tersirat. Nah, ketika kita setelah menonton cerita tadi, maka pesan-pesan apa yang bisa kita petik dari film tersebut? Nah, tadi kita sudah menyaksikan si kancil sama ular. Apa pesan moral yang bisa kita petik dari situ? Kejahatan si ular. Oke, lagi. Kecerdasan si kancil. Apa lagi? Ada yang berpendapat lain? Apa? Tetap berusaha walaupun dalam kesulitan. Kita apresiasi sekali lagi. Semuanya mendapatkan teman semua benar. Itu merupakan pesan moral yang bisa kita petik dari film tersebut. Nah, sampai situ paham semua? Kalau paham, Bapak membuatkan diskusi kelompok sama teman-teman. Jadi di sini semuanya harus sama-sama aktif. Tidak ada boleh yang pasif. Permainannya sangat sederhana. Kita bekerja kelompok. Tahu bekerja kelompok? Jangan siroduk, sirodam. Siro yang bekerja, sederhana bekerja. Di sini kita sama-sama bekerja. Oke? Baik, kita mulai ya. Ya, di sini ada LJK yang akan Bapak bagikan per kelompok. Bapak buatkan 4 kelompok saja. Yang setiap kelompok terdiri 4 orang atau 6 orang. Jadi di sini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 jadinya ya. Oke, berarti gini. Untuk anak laki kita buat 1 grup aja semuanya. Karena berhubung anak laki nggak cukup 1 orang. Yang anak perempuan berarti tetap 4. Berarti 4 orang. Jadi Bapak akan membagikan LJK ini. Nah, di LJK ini adalah kalian menjawab soal yang benar. Ya. Setiap soal semua orang jawab satu-satu. Bapak tempel LJK-nya di depan, nama tim kelompoknya di sini nanti 1 orang jawab. Berdasarkan soal di sini. Paham? Oke. LJK-nya Bapak bagikan.
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 tempelan. Nah, di sini kalian jawab. Jawabannya hanyalah yang benar saja. Apa jawaban soal nomor 1? Kalian tulis di sini jawabannya. Apa? Paham? Paham. Paham? Oke. Kalau paham silakan dikerjakan. Siapa yang belum paham? Kelompok mana yang belum paham? Oke. Gimana belum pahamnya? Ya, maksudnya gini. Ini ada soal, kan? Ketika kamu sudah tahu soal yang pertama ini apa kunci jawabannya, kamu tulis di situ. Apa kunci jawabannya? Misal nomor 1 betulnya D. Kamu tulis di situ D aja. Nggak usah kata-kata yang lain. 1 orang 1 jawaban. Nanti ini kasih ke kawan lain dan seterusnya. Biar sama-sama memikirkannya. Paham? Paham? Yang di sini paham apa ini? Paham. Bagaimana cara mengerjakan soalnya? Bacakan soal, kemudian jawab. Mana yang betul tulis itu, kemudian LDK-nya dikasih ke belakang sampai temannya bisa menjawab. Paham? Oke, di sini sama-sama tim untuk bekerja sama dalam kelompok. Siapa yang cepat dialah pemenangnya. Kemudian siapa soal yang paling benar dialah pemenangnya. Paham? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, go. Silakan. Serang orang ke orang. 1 orang 1 kunci jawaban. Di sini semuanya sudah bekerja sama, sudah menjawab soalnya. Dari soal pertama sampai ke 10 soal kita beri apresiasi terlebih dahulu. Mari sama-sama tepuk tangan dulu. Oke, sudah? Baik, untuk soal kelompok 1 dulu. Siapakah tokoh utama dalam cerita tadi yang kita saksikan? Apa jawabannya tadi? A. Yaitu si gajah, si ular dan si ular dan si kancil. Betul. Jawabannya A adalah apakah betul? Betul. Oke, semuanya betul. 100 untuk kelompok 1 sampai kelompok 3. Kita beri apresiasi dulu. Nah, kelompok soal kedua. Oke. Baik, di sini semuanya sudah selesai untuk sesi pertanyaannya. Setiap kelompok memperoleh nilai yang sangat memuaskan semuanya. Kita beri apresiasi terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok 1, berapa betulnya? Berapa jumlah totalnya? 900. Oke, untuk kelompok 1 dapat bintang 2 bintang. Oke, kita apresiasi terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 2 berapa? Dapat perolehan nilainya 1000. Berapa kita kasih nilai? 3. Oke, kita beri apresiasi terlebih dahulu untuk kawannya dan kelompoknya. Oke, terima kasih semuanya. Di sini semuanya sudah paham, sudah dapat hasil yang sangat memuaskan dan kunci jawabannya sudah sangat tepat sekali. Cuma 1 kelompok tim kita yang masih dalam memahami soal, masih dalam tahap proses belajar. Baik, nanti kita di minggu selanjutnya akan kita refleksi lagi pembelajaran kita agar supaya pembelajaran kita tetap dapat 100 semua. Dan mau nggak dapat 100 semua? Mau semangat? Oke, kita ulang yel-yel kita lagi. Selamat siang semuanya. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Oke, kita beri apresiasi terlebih dahulu. Udah, baik. Di sesi akhir pembelajaran kita hari ini, Bapak mengambil kesimpulan seperti biasa. Dalam cerita dongeng fantasi ini penuh pesan moral. Apa itu pesan moral? Adalah maknanya yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memperbaiki diri kita untuk lebih baik atau hal-hal yang positif. Nah, masih semangat? Sekali lagi, masih semangat?
kita akhiri, terlebih dahulu kita membacakan selawat sama-sama. Oke, yuk sama-sama kita bacakan selawat. Baik, terima kasih semuanya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.